Halo semuanya, balik lagi sama gue di ngobrolin anime gitu ya. Jadi kali ini kita bakal ngomongin itu tentang Tatooine gitu ya. Salah satu anime favorit gue gitu cuy ya. Yang sekarang udah keluar season ketiganya, dan apa namanya tuh udah keluar sebanyak 9 episode ya. Jadi yang bakal gue bahas adalah episode 9 dan 10-nya. 9 dan 8 ya. 8 dan 9 gitu ya, karena 10-nya belum keluar pas gue record ini. Jadi gue record tanggal 5 bulan 12 ya. Jadi 12. Jadi bulan ke-12 bulan Desember gitu ya. Tanggal 5 Desember 2023 gitu ya. Udah keluar 9 episode, dan yang mau gue bahas ada episode 8 dan 9 anime yang ini akhirnya salah satu apa namanya tuh akhirnya keluar gitu ya, lebih tepatnya gitu ya, scene battle-nya gitu ya, scene battle epicnya lah ya menurut gua gitu ya. Ini menurut gua udah cukup GG gitu ya dari battle-nya gitu ya. Akhirnya gitu ya gue menemukan battle yang hampir kayak season 1 gitu aja di anime Tatooine Indonesia gitu. Kalau kalian nonton ya, itu yang season kedua menurut gue lebih gimana ya, nggak terlalu lah ya, nggak terlalu bagus gitu ya. Kenapa? Karena emang ada itu CGI-nya, jadi ngaruh banget ke yang belakangnya gitu ya, masalah kura-kuranya itu ya kan. Jadi ngaruh banget ke battle nanti gitu. Jadi secara emosional tuh jadinya rada kurang dapet menurut gua, karena si kura-kuranya untuk season keduanya gitu ya. Dan untuk season ketiganya, di sini battlenya itu ngelawan Kaisar Naga gitu ya, Kaisar Naga gitu ya. Kalaupun di sini si Galionnya agak aneh gitu ya, pas dia pertama kali jadi gede gitu ya, waktu belum jadi Kaisar Naga ya, jangan masih jadi Galion yang warna merah, pas dia kabur itu emang terlihat agak sedikit aneh. Dan itu kayaknya sih CGI gitu ya, agak sedikit aneh gitu ya. Dan tapi di selanjutnya pas battlenya, untungnya aja nggak CGI ya untuk si naganya ya, karena itu bakal aneh banget kalau misalnya CGI. Apalagi sini kan nggak terlalu banyak crowdnya gitu cuy dari band itu. Orang-orangnya tuh nggak terlalu banyak ya kayak yang kura-kura kemarin gitu ya. Memang kura-kura kemarin gue nggak tahu ya apa yang terjadi gitu ya, yang kemarin tuh jadinya pakai CGI dan jelek. Dan sini juga di episode 7-nya ya, kalau nggak salah ini episode 8 tuh udah pergi ya si Galionnya, si naga merahnya itu apa namanya tuh uh, kalau jadiin CGI juga yang kayak kemarin gitu ya, itu bakal nggak epic juga gitu ya, bakal kurang mantap juga untuk battlenya ya. Karena untuk akhirnya pas lagi battlenya itu si naganya beneran jadi serem gitu ya, apalagi pas dia jadi berubah gitu ya, berubah jadi kaisar naga gitu ya, yang ya kaisar naga ya, ada yang itunya dragon zombie ya kan, dragon zombie versi jahatnya gitu aja. Jadi kurang lebih kayak gitu ya untuk yang di awalnya. Pagi di sini juga kita dikasih apa ya, bikin tegang ya, karena yang kalian tahu si Vilo itu udah pernah makan inti dari dragon zombinya gitu ya. Jadi di sini dia ceritanya itu kita kasih tegang sedikit, di mana si Virorialnya ini XP-nya ya, levelnya itu diserap gitu ya, diserap sama si naga gitu ya. Di sini juga naganya kelihatan seram dan OP gitu ya. Yang lebih baik itu adalah OP juga. Dan di sini kita juga dikasih background cerita latar belakang dari karakter baru Windia ini, yang harusnya dulu itu season kedua itu dibikinnya kayak gini gitu ya, untuk si siapa namanya tuh yang itunya juga gitu kan. Di season 2 ada karakter baru juga tuh yang cewek, gue lupa namanya itu.
sama kayak gitu juga ya, sama kayak gini ya, harusnya yang dari season kedua itu kayak gini ya. Tapi baik lagi, ini pendapat gue ya, gue nggak tahu apa yang terjadi di season keduanya ya di belakang layar. Tapi seharusnya season kedua itu pengenalan karakternya tuh kayak gini. Ini juga karena yang dilakukan di season 3 ini juga pengenalan karakternya yang seingat gue yang terjadi juga di season ke-1. Jadi sama ya, di sini dikasih juga background apa setelah after gitu ya, akibatnya setelah si Ren ini ngebunuh si naga itu yang ada naga yang berubah jadi dragon zombie gitu ya. Sebelumnya kan naga itu dibunuh sama Ren gitu ya, dan akhirnya si Ren tahu ya akibatnya, dan di sini juga jelasin akibatnya siapa, kenapa gitu ya. Jadi bukan hanya jadi naganya itu jadi zombie juga gitu ya kan, dan si Rennya juga akhirnya dapat akibatnya juga apa ngelihat ya hasilnya apa yang dia dilakukan dulu gitu ya. Ya kan ternyata si Windia tuh kayak gitu gini gitu ya. Ternyata si naganya tuh kurang lebih udah dianggap jadi sebagai ayahnya si Windia gitu ya. Ternyata itu begitu. Jadi kasih nilai sentimentalnya juga ya kan di 2 episode ini, 8 dan 9 ya. Pokoknya kalaupun kita pengenalan itu awal-awalnya itu dari episode si yang nemu telur dari si naga ini, itu udah kelihatan nih si Windy nih apa nih gitu ya. Jadi pengenalan masuk ke arc barunya, arc naganya ini, si Villarrealnya si Sekarat ini diambil lah ya setengahnya. Itu menurut gue apa awal-awalnya pengenalan itu cukup bagus ya, apalagi di sini ceritanya Naofumi lagi nambah kekuatan perangnya karena bakal ada monster baru juga, sama kayak roh kura-kura gitu ya, cuma ini beda monster ya. Tapi kurang lebih di sini intinya naganya ikutan serem ya, dan akhirnya cara 2 episode ini mulai kerasa itu kayak season satunya, beda banget sama season keduanya. Season ketiga jauh lebih baik daripada season keduanya cuy ya. Dan diperlihatkan di battle ini ya, di arc naga ini sebanyak 2 episode gitu ya, itu lawan naga. Ya sebanyak 2 episode ya arc naga ini. Battle-nya juga ya, termasuk battle-nya nggak 2 episode full ya, tapi pengenalannya tuh masalah arc ini 2 episode ya. Jadi kurang lebih mulai battle-nya itu di episode 8 itu baru masuk itu. Nah nih menit ke-11 ya, menit ke-11an ya, pertengahan di sini baru si Galeonnya kayak masuk, baru kerasukan jadi dragon zombinya gitu ya. Masih jadi dragon zombinya, belum itu berubah sepenuhnya jadi kaisar naga gitu ya. Nah sini baru liatin turun gitu ya itunya, levelnya gitu ya. Apa sih levelnya itu turun itu ya, apa namanya tuh, secara drastis. Biasanya episode ke-8 gitu ya. Terus si Vironya kemakan lagi gitu ya, dan akhirnya di sini dia itu jadi berubah ya. Di sini menit ke-14an ya, 13 kurang lah ya, 13.50 13.49an itu dia berubah gitu si Galeona jadi kaisar naga gitu ya, yang punya pertahanan itu cukup bagus gitu ya. Dan katanya karena si Naofumi dia katuasan adalah dia ngelemahin pertahanan. Jadi pertahanan si naga ini berdasarkan kayaknya si Tamenga sih ya, kalau gua nggak salah tangkap ya. Dan sini juga ada beberapa karakter ya kan, yang si Atla sama kakaknya gitu ya, yang akhirnya kita diperlihatkan kekuatannya di episode ke-9 nya ya. Episode ke-9 nya itu dia itu pokoknya kalau dari 8 juga udah itu ya, tapi dia lebih bersinar lah ya, bersinar di episode 9 mana dia jadi titik baliknya ya dari kemenangan pertarungan Naofumi sama si naga jahanamnya gitu aja. Jadi udah titik baliknya si Atla akhirnya ngeluarin kekuatan rahasianya gitu aja.
yang udah ditunjukin di episode 8 gitu ya. Ini 8 kalau gua nggak salah kan udah mulai keluar ya, cuman kalaupun baru tipis-tipis lah ya kalau gua nggak salah ingat ya. Nah sini di episode 8 tuh fokus itu yang namanya nyatain backstory-nya bertarung tipis-tipis, terus si ditambahin titik sentimentalnya, dan diakhiri di episode 9 gitu ya. Menurut gue itu udah cukup keren banget dan cukup menegangkan gitu ya. Dan ini sensasi yang gue nggak dapetin di season keduanya ya, dan akhirnya diperbaiki di season ketiganya gitu ya. Gue suka banget gitu ya progresnya dari season ketiganya, apalagi yang season keduanya itu jeblok banget ya, dan jadinya bikin tambah terasa di season ketiganya yang menurut gue cukup bagus gitu ya, cukup bagus dan GG gitu ya. Jadi mungkin itu dulu aja gitu ya. Udah 11 menitan karena gue juga nggak tahu lagi apa yang dibahas ya, tapi apa yang gue bahas udah gue omongin ya, kurang lebih kayak gitu aja. Ini totalnya ada 12 episode, jadi masih ada 3 episode ya, 10, 11, 12 gitu ya. Apakah kita bakal ketemu monster yang lebih keren gitu ya daripada monster naga ini? Gue cukup optimis ya, karena cukup keren ya lawan naganya, dan tegangnya dapat, dan itu apa yang gue rasain di season 1 akhirnya dapat gitu ya. Walaupun menurut gue lebih GG gitu ya dari ini lebih season 1 lebih GG gitu ya daripada season 3. Tapi gue lihat di sini dia mulai back on track, yang untuk lebih pentingnya itu adalah back on track dari Tatanusa ya. Jadi mungkin itu aja ya kan pada video kali ini. Kalau ada mau tambahin kalian bisa komen di bawah. Sekian dari gue, goodbye, dadah.